Reuni. Mantan pacar saya menatap cincin di jari manis saya. Bawa istri Anda keluar ketika Anda punya waktu. Biarkan saya melihat tipe apa yang Anda suka. Aku balas tersenyum padanya ketika dia berada di luar negeri. Pada reuni kelas 30 tahun. Kata-kata sedih dalam sekelompok orang gemuk. Sangat menarik perhatian. Aku duduk di sudut terjauh darinya. Dia masih melihatku sekilas. Saat ketika mata bertemu. Dan aku benar-benar bingung. Aku melihat fotonya tentang masa muda Girlis yang memudar. Wajah aneh namun akrab. Sedikit seperti seumur hidup pergi. Kami bertemu lagi setelah 8 tahun. Semuanya sangat tidak terduga. Dia melihat cincin di jari manisku. Tertawa ringan. Fang Yuan, apakah kamu sudah menikah? Aku menunduk tak bisa berkata-kata. Siswa memanggil. Anda adalah satu-satunya orang lajang yang tersisa di kelas kami. Mulia. Tapi saya mendengar bahwa dia akan menikahi anak seorang pemimpin tertentu. Selamat sebelumnya. Setelah bertukar basa-basi dengan terhuyung-huyung. Entah siapa di kerumunan yang menyebut Fang Yuan. Jika kalian berdua tidak putus saat itu. Sekarang keluarga kaya raya ini milikmu. Ya, ya. Apakah Anda tidak menyesalinya? Setelah hening sejenak. Semua orang menatapku. Aku menahan kesedihanku dan berpura-pura tersenyum acuh tak acuh. Muda dan cuek. Itu semua hanya menyenangkan. Kata-kata sedih mengguncang gelas anggur dengan lembut. Ketika mata melewatiku. Sedikit darah tersenyum di sudut mulutnya. Bawa istrimu keluar ketika kamu punya waktu. Biarkan aku melihat tipe apa yang kamu suka. Senyum mengejeknya. Aku menahan rasa maluku. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya berbicara. Lagi pula, aku mencampakkannya ketika kami putus. Alasannya adalah karena kau bukan tipeku. Bertahun-tahun terpisah. Dia jarang muncul dalam mimpinya bertahun-tahun ini. Aku berpikir. Aku dan kata-kata sedih akan seperti ini seumur hidupku. Semua orang punya pandangan menonton kesenangan itu. Kapan Fang Yuan menikah? Kenapa belum ada yang diberitahu? Beberapa saat aku tak pernah melihat istrimu. Menyembunyikannya begitu erat? Jangan tua dan jelek. Tak bisa mendapatkannya. Aku mengepalkan tangan. Kuku jari tertanam di daging, dan ada jejak kesakitan. Dan aku menarik napas. Dia ada di luar negeri. Semua orang bersuka cita. Postur orang luar. Kalian semua tahu itu. Aku putus cinta dengan sedih. Ia menghabiskan malam di bawah gedung asramaku dengan berusaha kembali bersama. Aku begitu kejam hingga tak melihatnya. Dan kini ia kembali berdiri. Ini seperti tamparan tanpa suara di wajah. Semua orang tentu saja menyerah pada dunia. Aku ingin menambahkan api. Kudengar kata-kata sedih mengakui sisi perusahaan tempat Fang Yuan bekerja. Mulai sekarang, itu pemimpinmu. Tapi lakukan dengan baik. Untuk sementara semua orang mencemooh. Manajer Fang masih tak menghormati Tuan Xiang. Dan aku bangkit dan kuisi dengan minuman keras. Angkat kepalamu dan minum. Alkohol sedikit lebih tinggi. Mata merah. Tolong jaga Tuan Xiang di masa depan. Bisakah kau tertawa ketika kata-kata sedih itu mati? Wajar saja, bagaimanapun, saya memiliki hubungan pribadi yang begitu dalam dengan manajer Fang. Dia menggigit kata terakhir dengan keras. Pergi ke matanya yang gelap. Saya terkejut. Permisi untuk pergi ke kamar mandi. Saya menyelinap keluar dari kotak. Air dingin dari keran kamar mandi ada di tangan saya. Saya mengangkat ujungnya. Melihat diri saya yang berusia 30 tahun di cermin. Soalnya, Fang Yuan masih sama dengan seorang pemuda berusia awal 20-an. Tubuh dan wajah orang itu. Tidak heran porselen sedih terpesona seperti itu saat itu. Beberapa obrolan dan tawa datang dari kamar mandi sebelah. Siapa yang tahu jika dia benar-benar sudah menikah? 30, bahkan anak pun tidak. Istri saya belum pernah mempostingnya kepada saya. 80%-nya digadaikan oleh seorang wanita kaya. 3 aku bisa melihatnya. Audi 6. Konon katanya dia juga membeli rumah di kota. Dia, anak miskin, mampu membeli ini.
Maka kekuatan wanita kaya ini rata-rata. Jika dulu aku mengikuti porselen sedih saat itu, sekarang burung pegar berubah menjadi phoenix, ayolah. Keluarga macam dia. Ini perpaduan yang bagus seperti ini. Pedagang bisa menyukai dia. Aku benar-benar tidak tahu kapan mereka bersama. Bagaimana mereka bisa bersama? Dan itu masih kata sedih yang dilontarkan oleh Fang Yuan. Sekarang diperkirakan usus yang rusak telah dibersihkan. Aku tertawa kecut. Diam-diam keluar dari kamar mandi. Apakah kau menyesal? Tanyaku dalam hati. Jangan menyesal. Orang selalu mengucapkan selamat tinggal pada apa yang tak bisa mereka pegang. Aku tak pernah tahu. Kata-kata sedih akan memiliki pencapaian hari ini. Karena dia selalu menjadi kehadiran yang bersinar. Entah itu 10 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian. Dia menjalani kehidupan yang membuat iri semua orang. 18 adalah lelucon keluarga. Pada usia 30, Dr. Turtle kembali ke rumah dengan hormat. Ketika semua orang menyalakan malam dan berjuang untuk ujian masuk perguruan tinggi. Orang tuanya lebih awal. Melambaikan jalan untuk sekolah asing bergengsi. Ketika Anda tidak dapat menemukan diri Anda di kota yang ramai. Membeli rumah kecil. Komplacen dengan gaji tahunan 500.000. Mereka sudah menjadi pengusaha muda dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Miliki banyak villa dan rumah mewah. Jika kata-kata sedih adalah cita-cita saya 10 tahun yang lalu. Jadi ini adalah hayalan manusia. Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu Anda lagi. Lagi pula, dia telah berada di luar negeri selama ini. Tidak pernah ke reuni kelas. Saya tidak menyangka. Grup yang membeli perusahaan melukai Putri Dong. Itu kata yang menyedihkan. Mantan Yao Shunyi menjadi pemimpinnya sendiri. Jadi saya berpikir tentang hipotek bulanan dan tagihan mobil saya. Dengan paksa menekan keinginan untuk menulis laporan pengunduran diri. Lupakan saja, mari kita ambil langkah dan lihat. Putus selama 8 tahun. Mungkin mereka tidak menganggapnya serius. Buka ponselmu dan buat janji untuk supir online. Melangkah keluar pintu. Angin musim dingin bertiup. Dingin menggigit di dahinya. Aku menghentakkan kaki dan membungkus mantelku erat-erat. Tapi aku tidak sabar menunggu supir mengambil pesanan. Sampai sebuah Rolls-Royce Phantom biru perlahan berhenti di pintu. Supir keluar dari mobil dan membuka pintu kursi belakang. Aku dengan hormat memanggil Tuan Sheng Xiang. Aku baru saja melihat kata-kata sedih datang di belakangku. Sebuah gaun kutur menguraikan bentuk tubuh yang sempurna. Penuh emas. Dan dia semacam melihatnya. Aku melirik jam mataku lagi dan lagi. Nada bicaranya sangat datar. Aku akan mengirimmu kembali. Wenyan, aku sibuk melalaikan tempat ini. Terlalu jauh. Terima kasih, tidak perlu. Bagaimana bisa persegi? Apakah kamu takut cinta lamaku tidak akan pernah terlupakan? Malam tahun baru, saya akan sangat tidak menjanjikan. Sebagai pengganti pria yang sudah menikah karena cinta. Bibirnya melengkung. Senyum yang jelas ternoda di bagian bawah mata yang dingin. Laporkan situasi perusahaan dalam perjalanan. Jika Anda mendorongnya lagi, itu akan tampak munafik. Saya malu untuk pergi ke dealer mobil. Saya adalah manajer proyek kedua. Departemen proyek saat ini terdiri dari 3 departemen. Tim baru diharapkan akan ditambahkan setelah tahun. Perusahaan sekarang terutama dikelola oleh Tuan Feng. Nah, Zhang Xingqi memiliki ingatan samar. Tim kedua dibentuk 3 tahun lalu. Pusat kinerja saat ini adalah peringkat pertama. Kami akan melakukan upaya gigih tahun depan. Dia masih tidak merespon besok. Saya akan mengirimkan ringkasan kerja terperinci besok. Aku meredam kata sedih lainnya. Tidak ada jawaban. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba bertanya tentang festival budaya kesehatan tahun ini. Anda merencanakan keheningan panjang lagi. Saya berencana melakukan penyesuaian personalia di perusahaan. Apa pendapat manajer Fang? Perusahaan diakuisisi oleh grup yang terdaftar. Secara alami, itu dilapisi dengan tepi emas. Tapi ada yang senang dan ada yang jelek. Kabar baiknya adalah bahwa tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ruang pengembangan karyawan. Kekhawatirannya adalah bahwa legenda membutuhkan penyesuaian personalia.
Banyak orang khawatir akan diberhentikan. Keputusan kepemimpinan. Secara alami, setelah pertimbangan penuh. Bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Karyawan kami hanya bekerja sama dengan baik. Eksekusi lebih baik. Aku harus gigit jari dan menjawab. Dia sedikit gelap. Tiba-tiba dia terkekeh santai. Ini berbeda. Bahkan bicaranya lancar. Aku menekan emosi batin dan menjawab ringan. Orang akan tumbuh. Manajer cedera jauh lebih dewasa sekarang. Dia menoleh. Mata menyipit. Tawa Didi bersemi dalam suasana menyedihkan. Sepertinya menertawakan perubahanku selama bertahun-tahun. Ya, aku telah banyak berubah. Aku belajar berjalan di punggungku. Aku belajar bersinar dengan percaya diri. Aku belajar menjadi regional. Juga belajar kelancaran kecelakaan. Aku tidak lagi merasa rendah diri. Tidak ada lagi kemiskinan. Tapi senyum sedih. Dalam sekejap, itu mengingatkanku pada kerendahan hati itu. Bertahun-tahun debu. Aku belum pernah bertemu ibuku sendiri. Konon katanya ia melahirkanku dan kabur karena keluargaku terlalu miskin. Ayahku juga tak menginginkanku. Melemparkanku langsung pada nenek. Lari keluar dan main-main dengan wanita lain. Belakangan, ia terjerat hutang karena perampokan. Pergi ke penjara. Bertahun-tahun, nenekku memungut sampah dan membesarkanku. Orang-orang seperti itu hidup di lumpur. Tumbuh di lumpur. Saturn berbeda. Ia bagaikan awan di langit. Perbedaan awan dan lumpur seharusnya tak bersinggungan. Pertama kali aku menemukan kata sedih, umurku 16 tahun. Aku dan nenekku memungut sampah di sebelah vilanya. Aku memakai sepatu lem terbuka. Dalam seragam sekolah yang longgar. Pencuri itu mengikutinya. Sedih ibu porselen melihat kami menyedihkan. Teriak Yuan-Yuan ke halaman. Apakah kamu punya kardus yang tidak berguna di rumah? Dan botol plastik. Lepas. Dia mengenakan gaun putih. Berlari dengan rambut basah. Seperti pahlawan wanita dalam buku komik. Dia memberiku beberapa kardus. Aku mengambilnya dengan panik. Sibuk menunduk. Melihat sepatumu yang tidak terpaku. Dan dicuci seragam sekolah putih. Aku tersipu lagi dengan rasa rendah diri. Terima kasih sudah menunggu. Dan aku akan mengambilkannya untukmu. Dia tiba-tiba kabur. Kata-kata sedih memempat melihat rasa maluku. Dan dia membelai sayang rambutku, anak muda. Belajar yang rajin. Hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Mataku seketika merah. Tapi kata-kata sedih itu segera kembali. Menurunkan seikat kardus dan botol. Itu emosional dan memalukan. Dan aku juga bersumpah demi An sejak saat itu. Kau harus belajar dengan giat. Mengubah hidupmu. Aku bermimpi bahwa mungkin di usia 30. Aku bisa tinggal di rumah besar seperti ini. Dan kenyataan selalu membuatmu sadar bahwa kau terlalu bodoh saat itu. Sangat naif. Apalagi sekarang aku sedang duduk di dalam mobil mewah dengan kata-kata sedih. Memandangi langit berbintang puncak anggrek yang cerah. Lebih sadar betapa cepatnya kereta melaju. Tidak bisa mengimbangi kecepatan pesawat. Juga 30 tahun. Aku mengendarai Audi 6. Orang mengendarai Rolls-Royce, aku memakai Longines. Orang memakai Patek Philippe. 18 tahun. Dengan naif aku percaya bahwa semua jalan menuju Roma. Sedikit yang kau tahu bahwa beberapa orang dilahirkan di Roma. Kau mungkin telah berjuang separuh hidupmu untuk mencapai pinggiran Roma. Dan orang-orang berpindah dari ring kedua Roma ke ring pertama. Tuan Fang, rumahmu telah tiba. Pengingat supir. Menarik pikiranku kembali ke manajer bermasalah. Jika terlambat, aku tidak akan memintamu naik dan melakukannya. Aku memasang senyum profesional dan terima kasih dengan sopan. Les manajer Fang cukup ketat. Kata-kata sedih memunculkan sedikit tawa dan menghantamku. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Hanya berbisik kembali untuk menyakiti selalu selamat tinggal. Saat Anda membuka pintu, angin dingin mengambil kesempatan untuk mengebor. Bagaimana kabarmu selama ini? Suara dingin kata-kata sedih disertai angin dingin musim dingin.
mendorongnya ke telingaku. Aku tidak tahu mengapa. Bagaimana keadaanmu? Emosi yang telah bertahan selama sehari hampir mematahkan pertahanan. Aku menahan sisa panas di mataku dan tidak apa-apa untuk memudar kembali. Mengulurkan tangan dan mendorong pintu terbuka sepenuhnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari mobil. Pada saat menutup pintu, ia berbalik sejajar dengan tatapannya. Aku menatap wajahnya. Jantungku berdegup kencang. Apakah ia baik padamu? Enak saja berbicara dengan suara bodoh. Itu bagus, aku tak bisa menahan kesedihanku. Kakiku nyaris terkilir saking paniknya. Angkat kakimu untuk pergi. Suaranya terdengar dari belakang. Jangan tanya kabarku selama ini. Aku menahan sakit di pergelangan kakiku. Putar kepalamu perlahan. Sesuai kata-kata sedih. Wajah yang telah muncul berkali-kali dalam mimpi. Sebuah kata tiba-tiba muncul dalam benakku, sekilas 10.000 tahun. Bagaimana kabarmu selama ini? Ia tersenyum melawan cahaya dan tersenyum samar, entah kemana. Dalam mata menatapku. Sudut mulutku sedikit tertarik ke atas. Aku akan menikah. Maukah kau merestuiku? Tentu saja. Selamat menikah untukmu. Menjadi tua. Dan aku bersikap tenang. Tertawa. Kata-kata sedih, maka aku berharap kau dan aku berakhir bahagia. Mata tertutup lapisan kabut air. Kata-kata sedih melawan cahaya semakin mengabur. Saat kau berbalik. Emosi tak bisa lagi diregangkan. Sudah 8 tahun berlalu, sudah jelas dilepaskan. Mengapa emosi masih begitu rapuh? Aku tahu itu akan sangat menyebalkan. Jika aku tak mengenalmu pada awalnya. Apakah perusahaan jangka pendek adalah hadiah atau hukuman? Cinta yang berakhir pada masa muda. Aku menyukainya dengan sangat singkat. Maaf juga. Tahun senior SMA. Ada murid baru di kelas. Dia berdiri di podium dan memperkenalkan diri. Banyak anak laki-laki mengatakan itu indah. Diam-diam aku melirik ke arahnya 40. Sebenarnya sekarang sedikit lebih tinggi daripada 2 tahun lalu. Guru bertanya di mana dia ingin duduk. Dia bilang dia berharap bisa belajar bersebelahan. Teman sekelas yang cerewet. Dan dia menjadi teman sekamarku. Tidak ada kegembiraan dan kegembiraan. Hanya gugup. Malu, bahkan malu. Saat itu, aku takut dia akan mengenaliku. Itu yang di luar vilanya saat itu. Anak laki-laki memungut sampah. Hai, namaku, kata sedih. Halo teman sekamar. Aku malu menundukkan kepalaku. Malu-malu menyapa. Namaku Fang Yuan. Dia berotot dan tersenyum tipis. Halo. Fang Yuan sudah ada sejak saat itu. Dia selalu suka berbicara dengan saya. Fang Yuan, apa hobimu? Fang Yuan, apa yang kamu suka makan? Apakah kamu punya lagu favorit? Fang Yuan, mengapa kamu begitu pandai belajar? Seringkali, dia berbicara di pinggir lapangan. Dan aku terus menunduk. Kata-kata sedih memiliki kepribadian yang baik. Bersikap sopan kepada orang-orang. Dia sangat menarik. Untuk sementara, itu menjadi hubungan cinta bagi banyak anak laki-laki di kelas. Objek naksir. Banyak anak laki-laki akan meminta saya untuk menyampaikan surat cinta kepadanya. Kompleks inferioritas lambat dan panas seperti saya. Setiap kali Anda harus menyiapkan mental untuk waktu yang lama sebelum Anda berani memberinya sesuatu. Seolah-olah orang yang menulis surat itu adalah dirinya sendiri. Kata sedih ini adalah surat dari penanak nasi untukmu. Tapi katanya, tapi aku punya seseorang yang kusuka. Hei, orang yang aku suka. Kapan kamu bisa menulis surat cinta untukku? Dia menghela nafas sendiri. Tiba-tiba berbalik dan menatapku. Jika kamu menulis surat cinta untuk seseorang yang kamu sukai, apa yang bisa kamu tulis? Aku langsung tersipu. Akhirnya, dia mengingatkannya dengan suara rendah, Zhang Xingqi. Tidak ada cinta anak anjing di sekolah menengah. Dia tidak tertawa, jadi tunggu sampai setelah lulus. Dia tersenyum begitu cerah. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulku. Mengapa kamu tersipu? Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai?
Maksudku membaca gaun. Hatiku sudah panik. Tidak, tidak, aku pergi tidur malam itu. Dan aku memikirkan hal itu untuk waktu yang lama. Jika aku mengaku pada seseorang yang aku suka, apa yang akan tertulis dalam surat cintanya? Aku teringat pada surat foto syuting jika aku mencintaimu. Bukan seperti bunga yang memanjat. Pinjam dahan-dahanmu yang tinggi untuk memamerkan diri jika aku mencintaimu. Jangan pernah belajar dari burung yang tergila-gila. Ulangi lagu monoton untuk keteduhan. Aku pasti kapuk di sebelahmu. Berdiri bersamamu sebagai gambaran pohon. Kau memiliki tongkat kuningan dan batang besimu. Seperti pisau, seperti pedang, seperti brokat, aku memiliki bunga-bunga bakau milikku. Seperti desahan berat dan obor heroik. Yang kuinginkan adalah berdiri bahu-membahu. Cinta yang mandiri dan penuh kasih sayang. Tapi diri. Kini dalam rawa keluarga asal. Terlalu rendah hati. Kemiskinan, pengecut, rendah diri, sehingga aku tak bisa mengangkat kepala. 25 yuan sepasang espadrilles ukuran rusak yang didiskon. Saya memakainya selama 2 tahun. Sepatu ukuran 42. Kaki saya ukuran 43. Lem terbuka. Saya mengambil lem 502 untuk menempelkan satu sisi dan bagian atas menjadi kuning. Kemudian ambil kapur putih dan diam-diam oleskan lagi. Melewati sepatu kets baru merek Mal. Diam-diam dilirik lagi dan lagi. Sepasang sepatu itu 88 yuan. Ini bukan merek. Tapi baru. Ini akan cocok untuk berlari. Akan mudah. Tapi 88 yuan mengharuskan nenek untuk memungut sampah dalam waktu yang lama. Dia punya kaki yang buruk. Setiap kali saya melihatnya berjalan dengan pinggang di punggungnya, saya akan menekan paksa keinginan materi saya. Sampai sepatu itu dibeli oleh seorang ibu untuk anaknya sendiri. Ia tersenyum lembut dan membantu anak itu memakai sepatu barunya. Bertanyalah apakah kau bisa meremas kakimu sesuai dengan jari-jari kaki sepatumu. Kurasa jika aku punya ibu, apakah kau akan melakukan hal yang sama padaku? Sayang sekali aku tak pernah bertemu dengannya. Guru olahraga meminta semua orang memakai sepatu kets. Hanya saja aku tak memilikinya. Ia tak ingin melihat sepatuku. Bukankah aku sudah menyuruhmu memakai sepatu kets? Bagaimana caramu berlari dengan ini? Kepalaku tertunduk di mata orang banyak dan aku tak bisa lebih rendah lagi. Aku harus berbohong dan mengatakan aku lupa. Lalu suatu hari sepulang sekolah, kata-kata sedih tiba-tiba keluar dari belakangku. Teriak Fang Yuan. Selamat ulang tahun. Ia tersenyum hingga menunjukkan gigi putihnya. Kuncir kuda di kepala menjuntai. Bersinar keemasan di pijar matahari terbenam. Kejutan atau tidak? Apakah mengejutkan? Kuintip IDMU. Aku tahu hari ini ulang tahunmu. Aku kaget dan tak tahu harus berbuat apa. Hadiah ulang tahun. Dia menyulap tas jinjing dari belakang. Meletakkannya di tanganku. Jangan tak suka. Sepatu gratis beli satu gratis satu. Dia mengangkat kakinya. Sepasang sepatu kets putih baru di kakiku. Kubuka kotaknya. Ini sepasang sepatu hitam dengan gaya yang sama. Sepatu merek itu mahal. Hanya pusat perbelanjaan kelas atas yang menjualnya. Terima kasih, tapi aku tak bisa menerima kata sedih itu. Ada apa? Apakah uangmu gratis? Kujelaskan dengan bisikan bingung, bukan? Sepatu ini terlalu mahal. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Itu benar-benar tidak memerlukan biaya apapun. Kau lihat dia mengeluarkan struk checkout. Tunjuk daftar dengan harga 0 yuan dan berikan padaku. Lihat aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku terus mendorong pergi. Dia menjadi sedikit cemas di akhir. Kami telah berada di meja yang sama begitu lama. Anda tidak memperlakukan saya sebagai teman. Tidak, saya buru-buru menjelaskan. Dia melembutkan nadanya lagi. Ini bukan hadiah gratis. Ini magang saya. Saya akan mengambil TOEL. Tapi bahasa Inggris terlalu asing. Jika Anda gagal dalam ujian, Anda akan dimarahi sampai mati oleh ibu saya. Bantu aku keluar. Lihat aku menundukkan kepalaku dan tidak berkata apa-apa. Dia berputar-putar di sekitarku, kumohon,
Fang Yuan. Bimbingan belajar di luar berharga 100 yuan per jam. Aku memanfaatkanmu. Aku tak tahu bagaimana menghadapinya, hanya menyela aku. Maka dengan senang hati diputuskan. Dia mengelus rambutku hari itu. Menuju kenyamanan dan dorongan. Dia berkata padaku. Sudah membaik. Aku ingat 2 tahun lalu di depan vilanya. Ibu sopir juga mengelus kepalaku seperti ini. Bicara padaku, nak. Belajar yang rajin. Hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Mereka semua orang yang begitu lembut. Melihat melalui rasa maluku. Tapi jagalah harga diriku yang malang. Hari itu. Kata-kata sedih berdiri di bawah matahari terbenam yang mekar. Tampak hebat melawan cahaya. Berjalan di jalan dengan tas sekolah. Ia sedang berjalan mundur menghadapku. Kau bisa memberiku sepasang sepatu kristal di masa depan. Di bawah matahari terbenam yang terbang. Kata-kata sedih seolah membawa cahaya ke seluruh orang. Dia seorang putri dengan sandal kaca. Dan aku bukan pangeran. Sejak saat itu. Setiap hari sepulang sekolah. Aku akan memberikan 1 jam les bahasa Inggris untuk kata-kata sedih. Ia melakukannya dengan baik. Otaknya fleksibel. Banyak ilmu. Saat itulah aku menyadari. Banyak anak dari keluarga kaya. Akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Yang lain mati-matian dalam ujian masuk perguruan. Ribuan pasukan melintasi jembatan papan tunggal. Orang tuanya telah lama prihatin tentang hal itu. Membuka jalan untuk sekolah asing terkenal. Dikatakan bahwa biaya sekolah selama setahun akan menjadi ratusan ribu. Itu terdengar seperti angka astronomi bagi saya. Karena saya hampir putus sekolah tahun itu seharga $1.200. Senior sekolah menengah tiba-tiba mengenakan biaya tambahan 2.000 yuan dalam uang sekolah tahun itu. Keluarga hanya mengumpulkan 800 yuan. Sisa uang nenek khawatir sepanjang malam dan tidak tidur. Saya mengumpulkan banyak keberanian untuk bertanya kepada kepala sekolah. Bisakah Anda memperlambat? Panggil pulang lagi. Benar-benar sulit bagi kepala sekolah untuk melihat keluarga saya ketika saya terlalu miskin. Memulai penggalangan dana di kelas. Tahun itu. Uang saku yang diserahkan oleh teman-teman sekelas adalah 10 yuan. 20 dari 50. Mereka menatapku dengan belas kasih di mata mereka. Aku berdiri di podium. Membungkuk dan berterima kasih kepada mereka satu persatu. Perasaan harga diri itu bertebaran di mana-mana. Benar-benar sulit untuk digambarkan. Dan akhirnya, Cina sedih yang menyerbu saya turun dari panggung. Lebay dan tirani, dia mengembalikan semua uang yang disumbangkan oleh semua orang. Setelah kembali. Dan kemudian dia membuat sisa uang sekolah saya. Fang Yuan, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu kekurangan uang? Dia memojokkanku. Menatapku dengan marah. Aku tidak tahu bagaimana berbicara. Aku tidak ingin belas kasihannya. Aku tidak ingin berhutang budi padanya. Aku berharap kita setara. Tapi aku tak tahu bagaimana mengatakannya. Pada akhirnya, ia hanya berkata dengan cemberut bahwa aku akan membayarmu kembali secepatnya. Terima kasih, kata-kata sedih. Kuberi ia busur yang dalam. Liburan musim dingin itu. Kutemukan pekerjaan di pabrik alat pancing di daerah pinggiran kota. Tugasnya adalah mengecat alat pancing. Karena baunya terlalu menyengat. Mereka bilang bahwa duduk lama-lama akan menyebabkan kanker paru-paru. Banyak orang menghindar dari pekerjaan ini. Tapi kau bisa memperoleh 80 yuan sehari. Masih banyak orang yang dipaksa hidup. Untuk memperoleh uang yang kau tukar dengan hidupmu. Setelah liburan musim dingin itu. Akhirnya ku kembalikan uang itu pada kata-kata sedih. Ia tampak agak dingin. Tang Yuan, kau tak mau berutang banyak padaku. Aku telah menyiapkan banyak kata. Aku telah menulis komposisi nilai penuh. Tak kusangka aku akan kehabisan kata-kata. Tapi saat itu, 1000 kata hanya menjadi 1 kalimat. Sejak kejadian itu, kelas mulai berbicara. Banyak orang mengucapkan kata-kata sedih sepertiku. Yang lain mengatakan ia mengasihaniku. Aku sedikit bingung. Lebih takut. Bertanya apakah aku suka kata-kata sedih. Aku hanya bisa berkata aku tak berani berpikir. Aku tak berani menyukainya.
Aku tahu perbedaan aku dan dia dan kau. Tak akan ada masa depan. Aku mulai menjauhkan diri darinya. Ia juga seperti terbakar. Hingga suatu hari. Anak laki-laki yang duduk di meja belakangku melempar koin ke arahku. Nada bicaranya teramat menghina. Ambillah pahala untukmu. Orang itu suka kata-kata sedih. Aku tak suka dia berada di dekatku setiap hari. Melihatku marah. Dan dia berkata, jangan marah. Aku bercanda. Api kata-kata sedih akhirnya pecah saat ini. Apakah dia mengenalmu dengan baik? Bercanda dengannya. Dia mengeluarkan semua uang di dompetnya. Membantingnya ke wajah anak itu. Pelajari nadanya, jangan marah. Aku bercanda. Itulah pertama kalinya aku melihat kesedihan dan pertama kalinya aku marah. Badai kemarahan. Akhirnya, mereka berdua dipanggil orang tua. Dan itulah harinya. Ibu dari kata-kata sedih menemukanku. Dia masih cantik dan lembut. Kamu adalah teman semeja putriku. Kata-kata sedih tiba-tiba membuat keributan akhir-akhir ini tentang pergi ke universitas di Cina. Dan Anda tahu mengapa? Aku menunjuk dan menggelengkan kepalaku dalam hati. Menyukai harus saling prestasi. Daripada menyerah. Anak muda, bantu bibi membujuknya. Pikirkan masa depanmu. Lalu aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku mengumpulkan keberanian dan berinisiatif untuk menemukan kata sedih. Kata-kata sedih, pergi kuliah di luar negeri. Dia terkejut dan kecewa. Dia bertanya padaku tentang Fang Yuan. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Aku menundukkan kepalaku dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbisik, Tolong bantu aku melihat dunia luar. Ada begitu banyak hal dalam hatiku. Tapi beberapa kata terucap. Aku juga akan berusaha semaksimal mungkin. Aku ingin menjadi mumian di dekat pohon ek. Jangan membuli anak muda. Kita masing-masing bersinar. Mungkin akan ada hari di mana puncak bertemu. Aku berjanji padamu tapi kita masih sama. Kau tak bisa bersembunyi dariku lagi. Baiklah. Dan dia menadahkan tangannya ke atas, dia meletakkan kepalanya di bawah, dan dia berkata, lingkaran. Aku akan baik-baik saja. Sejak saat itu, hubunganku dengan kata-kata sedih sepertinya semakin dekat. Dia suka mengobrol denganku di mana-mana. Meskipun seringkali dia berbicara dan aku mendengarkan. Menoleh sesekali. Tatapannya yang tak malu-malu. Tanpa sadar aku menundukkan kepalaku untuk menghindari. Dia terkekeh pelan. Aku tersipu dan mengingatkannya pada Dingkia. Kata-kata sedih terlalu dekat. Rasa malu masing-masing akan selalu dilabrak. Dia punya kepribadian yang besar. Celana kotor saat menstruasi, entahlah. Aku segera melepas jas sekolahku sepulang sekolah. Diikat di pinggangnya. Dan dia bereaksi dengan malu dan malu. Aku membeli pembalut dari minimarket dengan wajah merah. Begitu banyak merek. Terlihat berbeda juga. Aku tidak tahu yang mana yang kamu gunakan. Aku menggaruk rambutku. Maaf menjelaskan. Dia tersipu. Alhasil, aku mendengar bahwa anak perempuan minum air panas saat menstruasi. Jadi aku membelikannya secangkir teh susu. Aku akan membuat teh susu dan menyerahkannya padanya. Saat itu, masih Yolemei yang disahkan oleh Jai Chou. Ia tersipu dan meminum milk tea itu dengan raut wajah puas. Ia memiringkan kepalanya dan bertanya padaku. Ketika kau mengatakan Jai Chou, kau adalah Yolemeiku. Apa maksudmu? Dan ia menatap tepat ke arahku. Dan aku berkata dengan suara rendah, aku tak tahu. Ia menertawakan muridku yang straight dengan 135 poin dalam bahasa Cina. Bahkan tak tahu bahwa. Aku tak mengatakan apapun, jadi aku tahu artinya. Karena dalam slogan iklan yang manis. Dan ini sedikit lagi. Ternyata aku teh susu. Jadi aku bisa menggenggammu di tanganku. Kata-kata sedih berdiri di bawah matahari terbenam dan bertanya padaku dengan kepala terangkat. Apakah kau tahu lagu mana yang paling disukai Jai Chou? Dia menatap mataku. Membuka perlahan. Suatu ketika, seseorang mencintaimu sejak lama. Aku telah berjalan sendirian dalam kegelapan. Pada saat itu, tiba-tiba aku melihat hariku yang cerah.
Dia bertanya apakah aku terdengar baik. Kukatakan kedengarannya bagus. Kata-kata sedih melambaikan tangan. Dia dengan bangga mengatakan bahwa hari ini hanya permainan biasa. Memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sejati. Waktu hitung mundur untuk ujian masuk perguruan tinggi semakin sedikit. Waktu untuk berpisah semakin dekat. Pesta kelulusan. Kata-kata sedih dalam gaun. Bermain piano. Menyanyikan hari cerah lagi suatu ketika ada seorang pria. Mencintaimu untuk waktu yang lama. Tapi angin berangsur-angsur meniup jarak sejauh ini. Sulit untuk mencintai hari lain. Tapi di akhir cerita sepertinya kau mengucapkan selamat tinggal. Akhir cerita adalah perpisahan. Tapi beberapa ucapan selamat tinggal diucapkan dengan senyuman. Penonton bertepuk tangan dan berteriak satu demi satu. Dan aku duduk di sana dan aku menunduk. Diam-diam mata bertemu. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Aku tak mengubah wajahku, tapi hatiku sudah naik turun. Aku tak tahu sampai bertahun-tahun kemudian. Saat dia menatapku sepenuh hati. Musim panas itu. Aku di belakang buku teks bahasa Inggris kata-kata sedih. Menulis di pohon ek pertama. Dia melamar nomor Kiki untukku, dan kata sandinya adalah SPA 123626. Dia bilang dia takut aku akan melupakannya di masa depan. Untuk memasukkan nama dan ulang tahunnya ke kata sandi saya. Belakangan, banyak akun saya yang memiliki kata sandi ini. Akunnya juga telah diubah menjadi sama. Saling menyembunyikan rahasia diam-diam. Saya tidak pergi ke pesta kelulusan. Karena sistem AA, 100 yuan per orang. Saya tidak tahan untuk. Kata-kata sedih menemukan saya ketika saya baru saja pulang kerja dari pabrik elektronik. Tidak mungkin biaya kuliah terlalu mahal. Saya ingin bekerja untuk mendapatkan uang. Dia bilang dia akan pergi dalam beberapa hari. Saya terdiam untuk waktu yang lama dan berkata saya berharap dia perjalanan yang lancar. Dia berkata dengan senyum tak berdaya. Fang Yuan tidak bisa hidup dengan pesawat. Bon voyage saya tidak tahu, maaf saya belum duduk. Dia tersenyum dan menyentuh kepalaku. Akan ada kesempatan di masa depan. Kau pintar sekali. Pasti seorang miliarder di masa depan. Dia selalu berhati-hati. Melindungi harga diriku. Ku keluarkan dari saku. Liontin Ali yang sudah diletakkan berhari-hari. Dia menyukai Ali. Kusisihkan sedikit waktu setiap malam. Buatlah sedikit demi sedikit. Akhirnya selesai juga. Aku hanya tak punya keberanian untuk mengirimkannya. Dia murahan dan biasa saja. Ini untukmu. Jangan tak suka. Kata-kata sedih yang kau buat sendiri terkejut sebentar. Aku malu mengangguk, itu juga mengagumkan. Ini unik di dunia. Aku pasti akan menghargainya. Sebenarnya, aku tak menceritakan kata sedih itu. Liontin Ali itu sepasang. Yang satunya bersamaku. Dan akhirnya, kata-kata sedih, buka tanganmu dan ucapkan pelukan padaku. Aku bisa mencium bau matahari padanya. Mengingatkanku pada hari cerah itu. Dia memelukku dan berbisik di telingaku. Aku akan baik-baik saja. Lalu kita masing-masing berlari ke dunia kita sendiri. Kita berada di ujung planet yang berlawanan. Kupikir akan sangat menyenangkan jika kisah berakhir di sini. Di atas teman-teman. Keadaan kekasih yang tak puas. Aku tak berani menyatakan suka. Hal paling intim yang pernah kita lakukan. Hanya pelukan sebelum kita berpisah. Tak ada histeria atau tekad. Kenangan harus manis. Tunggu sampai umurmu 30 untuk bertemu kata-kata sedih. Dia bercerita akan menikah. Aku mungkin akan senang memberinya amplop merah besar. Ucapkan kata-kata sedih. Semoga pernikahanmu bahagia. Terima kasih atas perhatianmu. Sedikit uang sekarang. Aku akan memberimu amplop merah besar. Mungkin aku akan membuat lelucon juga, teman sekelas lama. Aku masih menyukaimu saat itu. Alih-alih berpura-pura bahagia sekarang. Jangan ragu untuk mendoakan yang terbaik untuknya. Aku berbalik tapi aku sudah terisak. Setelah menangis, diam-diam keringkan air matamu. Katakan pada dirimu sendiri tidak apa-apa. Tidurlah lebih awal malam ini. Bangun saja keesokan harinya. Pakai masker. Keluar dari lift.
Pergi ke rumah yang orang sebut rumah. Mengapa kamu pergi dan kembali begitu larut? Aku tidak mengenalmu. Aku sudah menunggumu selama berjam-jam. Ada seorang pria duduk di pintu. Zhang Zihai, ayah kandungku. Polisi menghubungiku setahun yang lalu. Mengatakan ayahku dibebaskan dari penjara. Aku hanya pernah melihat kata ayah di buku pelajaran. Buku itu mengatakan bahwa cinta kebapakan seperti gunung. Tapi tidak semua ayah di dunia. Semuanya seperti itu. Aku pernah melihatnya hanya segelintir kali dalam hidupku. Ketika aku masih kecil, para tetangga mengatakan ibuku melahirkanku. Kurasa keluargaku miskin. Meninggalkanku dan pergi. Ayahku di luar sana sepanjang tahun. Hanya sesekali dia pulang untuk tahun baru Imlek. Para penagih hutang datang ke pintu. Dia mencuri uang sekolah yang disimpan nenekku untukku. Dan menyebutku kewajiban. Dan kemudian terjadi perampokan di jalan. Dihukum 15 tahun karena melukai dengan sengaja. Kupikir 15 tahun penjara akan mengubahnya. Tapi, beberapa orang benar-benar lapar dari bawah ke atas. Tak akan menjadi baik dalam hidup ini. Keterjeratan tak berujung. Kalaupun kau menelepon polisi, tak ada yang bisa kau lakukan. Bagaimanapun, dia adalah ayahku. Aku punya kewajiban pemeliharaan kepadanya. Baru-baru ini aku menemukan ibu tirimu. Katanya butuh 300.000 untuk membiarkan kakakmu menugaskanku. 300.000 dia menghalangi pintu seperti bajingan. Kenapa aku harus memberimu uang? 300.000 kau pernah membayarku $3? Karena aku adalah ayahmu. Dengan nama keluargamu Fang. Jika bukan karena ibuku yang menyekolahkanmu. Kau melakukannya dengan sangat baik sekarang. Aku sudah cukup dewasa untuk punya anak laki-laki untuk mati. Kau beri aku uang. Aku tak akan mengganggumu di masa depan, aku tak punya uang. Aku tak akan memberimu uang lagi. Lagi pula aku tak punya wajah. Jika kau tak malu, aku hanya akan tinggal di sini selamanya. Biarkan tetangga datang dan melihatmu, anak yang tak berbakti. Pelecehan lagi dan lagi. Seperti serangga yang tak bisa dibuang. Kehidupan bulu ayam di sini. Kadang membuatku gila. Kupasang penyumbat telinga dan kulus 100 rambut lembut pertama. Rasakan getaran gerutuan. Hari pertama SMP adalah seekor kucing liar yang kupungut 6 tahun lalu. Gradien perak putih. Ia dipenuhi penyakit kulit. Dengan pincang. Dengan tangisan sekarat di mulutnya. Di malam pertama tahun baru, ia menggigil kedinginan. Apakah kau juga merantau? Mengapa kita tak bersama? Dengan begitu kita bukan anak-anak, tak ada yang mau. Lama aku mengobatinya. Akhirnya sembuh. Tahun-tahun semakin bulat dan bulat. Hanya saja kaki masih lumpuh. Pulang kerja setiap hari selarut apapun. Hari pertama SMP akan menyambutku dengan meong yang berbalik. Aku mendengarkan sambil tidur. Dengkurannya. Tak peduli seburuk apapun kejadian di siang hari. Merasa sembuh. Selama bertahun-tahun dia menemaniku dari rumah sewa ke rumah baru. Dari makanan kucing murah hingga makanan kaleng impor. Kami menjalani hidup kami selangkah demi selangkah. 3 kebakaran di kantor baru. Kata-kata sedih keluar. Perusahaan mulai membuat perubahan radikal. Yang pertama menderita adalah beberapa kemalasan di departemen logistik. Dalam satu tarikan napas, banyak orang kehilangan pekerjaan. Semua orang dalam bahaya. Tapi itu juga telah menjadi bahan gosip pusat kantor. Hei, pengusaha baru itu sangat cantik. Benar putih dan kaya. Sama sekali tidak memikirkannya. Aku tidak menonton berita keuangan sebelumnya. Apakah pebisnis tahu cara wawancara? Orang-orang akan menikah. Aku membaca wawancara sebelumnya dengan Tuan Xiang. Dia bilang dia suka tinggi dan kurus. Anak introvert. Jangan katakan itu, pergi ke gym untuk menurunkan berat badan setelah pulang kerja. Seorang rekan lama tiba-tiba menyela. Mengapa aku merasa pernah melihat Tuan Xiang sebelumnya? Kerumunan itu mengolok-oloknya. Orang-orang telah berada di luar negeri sebelumnya. Anda pernah melihatnya dalam mimpi Anda. Tidak benar-benar akrab. Aku mengusap kepalaku. Ketukan di meja. Pergi bekerja. Dan dia menatapku. Tiba-tiba,
Aku menampar meja dan teringat kakak Fang Yuan. Istri kakak Fang Yuan. Aku tak pernah melupakan wanita cantik. Aku pernah melihat foto kakak iparku sebelumnya. Dia tampak persis seperti Tuan Xiang. Tapi kakak iparku adalah gadis yang murni. Xiang selalu tipe kakak kerajaan yang cantik. Kakak Fang Yuan. Apakah kakak ipar adalah kakak kandung Presiden Xiang? Kesadaran semua orang tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah. Meneyer, bisakah Anda membiarkan kami melihat foto kakak iparku lagi? Mari kita lihat apakah itu saudara perempuan Tuan Xiang yang telah lama hilang. Aku sedikit bingung sebentar dan mengganti ponselku. Tidak disimpan di ponsel ini. Kapan kakak ipar akan kembali ke Cina? Aku membuat alasan untuk kabur dari kantor. Menatap cincin di jari manis sebentar dalam keadaan kesurupan. Kenyataannya, tak ada separuh lainnya. Aku membeli cincin itu sendiri. Salah mengaku sudah menikah. Salah satunya adalah menghindari segala macam kebaikan. Perjodohan yang disengaja dan hobi mengejar-ngejar. Yang kedua adalah tempat kerja seringkali harus menghadapi budaya meja anggur. Melalui. Sering menerima berbagai sebab tak jelas. Belakangan, ia hanya mengaku sudah menikah. Buatlah tak terlalu merepotkan. Bagaimanapun, aku tak akan menikah dalam hidupku. Belakangan, rekan-rekanku sudah penasaran ingin bekerja keras. Ia berbohong bahwa kekasihnya sedang berada di luar negeri. Orang selalu mencemooh melihat gambar. Saat itu, hanya ada foto kata-kata sedih tahun ini di ponsel. Untung dia memiliki seseorang yang disukainya sekarang. Lagi pula anak miskin sepertiku tidak layak untuknya. Orang itu seharusnya hebat, bukan? Meneyer Fang, datanglah ke meja depan. Seseorang yang mengaku ayahmu. Membuat masalah di meja depan perusahaan. Meneyer SDM sangat cemas di telepon. Aku meletakkan telepon dan bergegas ke meja depan. Meja depan penuh dengan penonton. Banyak orang mengambil foto dan video dengan ponsel mereka. Fang Zihai duduk di tanah seperti tikus. Suara turun. Anakku Fang Yuan bekerja keras untuknya belajar. Sekarang dia berdarah dan tidak peduli dengan ayahnya sendiri. Mari berkomentar. Dia makan dan minum makanan pedas setiap hari. Tapi enggan memberi ayahnya sepeser pun. Apakah ada anak seperti itu? Bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Saya tidak menyangka Meneyer Fang adalah orang seperti itu. Biasanya terlihat baik-baik saja. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak akan peduli dengan ayah saya sendiri. Ya, itu benar-benar tidak dapat dikenali. Seberapa baik karakter seseorang jika orang tuanya tidak berbakti? Pemimpin departemen, Direktur Feng, ini aku datang. Cepat sapa Xiao Yu, kamu di sini. Lihat apa yang sedang terjadi. Bagaimana ayahmu bisa datang ke perusahaan? Seberapa buruk itu? Kamu menyelesaikannya dengan cepat. Orang-orang yang menonton kesenangan menatapku satu demi satu. Fang Zihai menangis lagi. Sebentar. Ini seperti kembali ke kelas olahraga di sekolah menengah itu. Saya tidak punya uang untuk membeli sepatu olahraga. Teman-teman sekelas saya melihat saya dengan mata yang sama. Perasaan sepatu kanvas usang. Malu karena berusia 18 tahun. Saya pikir tidak akan ada lagi. Tapi pada usia 30, saya masih belum menyingkirkannya. Dan masih di depan orang-orang yang Anda sukai. Tuan Feng, apakah Anda terlalu menganggur dalam bekerja? Suara kata-kata sedih terdengar keras. Melihat ini, Tuan Feng dengan cepat mengevakuasi kerumunan. Fang Zihai sedikit bingung ketika dia melihat orang-orang telah bubar. Hanya memarahi Fang Yuan dengan keras. Dasar anak tidak berbakti. Terlepas dari ayahmu. Biarkan rekan-rekan dan pemimpin Anda melihat Anda. Betapa tidak berperasaannya. Aku mengertakkan gigi. Jari-jari gemetar menghadapi kegilaannya. Aku tidak tahu mengapa kau bersenandung padaku seperti ini. Aku tidak tahu Fang Yuan memiliki kata sedih. Menunduk menatap Fang Zihai. Mata dingin siapa kamu? Aku adalah pemimpinnya. Katakan sesuatu yang menyedihkan. Mosi agar sekretaris membawanya ke kantor. Panggil pengacara. Dan dia mendongak menatapku. Tatapan tidak jelas. Jangan tunggu aku di luar. Entah apa kata-kata sedih yang dikatakan kepada Fang Zihai. Aku selalu berpikir dia semacam penjahat.
Kau tidak akan menyerah jika tidak mendapatkan uang. Apakah dia menginginkan uang? Aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Kantor Presiden Komersial. Aku berdiri di atas karpet lembut. Wajah malu dan panas. Kata-kata sedih telah terselesaikan. Tidak mendongak. Terima kasih, Tuan Shang. Aku menunduk dan mengucapkan terima kasih dengan cepat. Bagaimana manajer Fang ingin mengucapkan terima kasih? Kata-kata sedih mendongak. Tertawa santai padaku. Aku menunduk dan aku tidak bisa berkata-kata ya. Untuk apa aku bisa berterima kasih padanya? Jadilah itu. Serahkan pernikahanku pada manajer Fang pada rencana. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Tapi aku tidak punya pengalaman dalam merencanakan pernikahan. Festival Budaya Kesehatan. Puluhan ribu manajer acara bisa mahir. Hanya pernikahan. Dia tidak menganggapnya serius, selain kesukaanku. Manajer Fang harus tahu yang terbaik. Aku serahkan padamu, jangan khawatir. Bibir merahnya yang penuh arti dengan lembut menuntun yang baik. Keesokan harinya, aku bertemu dengan pacar kata-kata sedih. Sangat muda dan tampan. Dikatakan sebagai putra seorang pemimpin tertentu. Gelar master dari universitas asing terkenal. Ini cocok dengan kata-kata sedih dalam semua aspek. Halo, nama saya mesin cuci. Dia berinisiatif untuk menyapa. Kepribadian yang sangat ceria, halo Tuan 11. Saya bertanggung jawab atas perencanaan pernikahan Anda dengan Tuan Shang. Aku tersenyum dan membalas sopan kakakku. Bisakah Anda menuangkan segelas air untuk saya? Kakak senior. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak orang menelepon. Ia melirik malas mendengar kata-kata sedih di sampingnya. Oke, tunggu sebentar. Aku baru saja bangun. Saya mendengar suara tidak sabar dari kata sedih sekretaris Zhao. Bawa segelas air. Mata mesin cuci berputar. Intip lagi kata-kata sedih itu. Mata digulung. Saya tidak tahu Tuan 11. Apa persyaratan Anda untuk pernikahan? Anda bisa memberitahu saya secara khusus. Saya akan memberi Anda alternatif khusus. Mesin cuci menunjuk ke dirinya sendiri. Aku tak meminta apapun. Terserah. Aku terdiam beberapa detik. Lihatlah kata-kata sedih. Apa persyaratan khusus untuk cedera? Kata-kata sedih itu gelap. Menatapku dengan mata tersenyum. Biarkan lapangan ditutupi dengan bunga. Musik pernikahan? Gunakan saja hari cerah Jai Chou. Bagaimana menurut manajer Fang? Dia pernah bilang. Pernikahan kami akan ditutupi dengan bunga. Dia juga mengatakan bahwa musik latar untuk pernikahan harus cerah. Sekarang dia tidak lupa. Hanya saja pemeran utama pria bukan aku. Aku menahan kesedihanku. Aksor kembali dalam kondisi baik. Saya akan segera menerapkannya. Adapun yang lainnya. Manajer Fang perlahan mengandung. Aku masih ada rapat. Dia tertawa kecil. Aku juga melihat jam mataku. Meninggalkan kantor. Aneh. Mesin cuci melihat ke belakang kata-kata sedih. Berbisik kepada saudara Fang Yuan. Ayo kita makan. Aku lapar. Dia berbalik menatapku. Gosip yang bagus. Apa yang ingin Tuan 11 makan? Tempat yang saya tahu. Lalu, mesin cuci membawa saya ke warung pinggir Jalan Malatang. Tuan 11, apakah Anda yakin ingin makan ini? Saudaraku, jika kamu tidak bisa makan, tunggu saja aku. Aku sudah memikirkan keluarganya selama 2 tahun. Saya tidak terkejut, itu bukan rumahnya. Saya dulu sering datang ke sini. Aku tidak mengharapkanmu akan datang ke tempat ini. Kecepatannya sendiri. Anda tidak tahu bahwa makanan asing itu seperti makanan babi. Malatang ini telah ada selama bertahun-tahun. Adikku dulu tidak pernah membiarkanku makan lebih banyak. Aku sering menyelinap di belakang punggungnya. Tuan 11. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki persyaratan untuk pernikahan? Saya tidak bisa tidak bertanya. Lagi pula, setiap orang harus memimpikan pernikahan yang tak terlupakan. Saudara, kami adalah aliansi bisnis. Apakah kamu tidak suka kata-kata sedih? Saya tidak bisa tidak bertanya.
Kenapa aku harus menyukainya? Mesin cuci tak peduli. Saya hanya berpikir kalian akan cocok. Saya membuat permintaan maaf tiba-tiba. Maafkan saya. Senyum. Ya. Kata-kata sedih baik di mana saja. Keluarga yang baik menghasilkan uang. Dia memiliki penampilan yang baik dan pendidikan yang baik. Apakah kamu menyukainya? Mesin cuci tiba-tiba menatapku. Sering tersenyum di matamu, jangan bercanda. Beraninya aku memanjat tinggi. Ia menggeleng dan tersenyum. Apakah kalian berdua saling mengenal sebelumnya? Hatiku tiba-tiba sesak, kenapa kamu tahu? Saya menemukan jawabannya. Karena mata yang menyukai seseorang tidak bisa disembunyikan. Jika alis mesin cuci bengkok, Anda akan menyukainya jika tidak cocok. Belum tentu cocok jika Anda menyukainya. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Orang yang saya suka memiliki temperamen yang buruk dan suka memukul orang. Saya terkejut bahwa Anda melihat saya dengan sangat baik. Harus layak untuknya. Tapi dia melihatku menikah dengan orang lain. Mesin cuci tetap tak masalah. Ya. Dunia kemungkinan orang dewasa. Bisakah kita bersama jika kita mencintai atau tidak? Bisa menikah adalah 3 hal yang sangat berbeda. Hei, aku tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk, saudara. Anda menemani saya ke bar. Mesin cuci menarik lengan bajuku. Membawa saya ke bar. Saya paling tahu tempat ini. Buka botol sekop. Beri aku 10 kompensasi. Mesin cuci akrab pintu jalan akrab. Diiringi musik dinamis. Dia merangkulku, menggoyangkan gelasnya. Menunjuk gadis-gadis itu berturut-turut. Yang mana yang kamu suka? Pilih saja kulit kepalaku dan itu sedikit mati rasa. Perpisahan. Dia menunjukmu dengan santai, kamu tahu kamu masih punya kamu untuk menemani kakak Fang. Tidak. Memikirkan bagaimana anak-anak saat ini dapat bermain dengan mesin cuci. Piala demi cangkir. Minuman buruk. Segera mabuk. Saya bertanya untuk waktu yang lama di mana keluarganya tinggal. Saking mabuknya, dia bilang tak punya rumah. Tak berdaya, aku harus memberitahu kata-kata sedih untuk menjemputnya. Mesin cuci menarik gadis di sebelahnya untuk melompat dan melompat. Hai tidak. Aku sedikit kewalahan. Dan akhirnya, seorang gadis jangkung muncul entah dari mana. Alis dingin. Aura kuat dan menakutkan. Dia memutarnya dan tak melihat mesin cuci mabuk. Dia menendangnya hingga tersungkur. Tapi dia berbalik dan tersenyum sopan padaku. Aku adiknya. Dan sekarang dia pulang. Dia berbalik untuk melihat deretan gadis-gadis yang mengurus para tamu. Beberapa orang menjawab serempak bahwa itu adalah saudara bos, dan aku bersulang untukmu. Saudaraku, kau dingin sekali. Aku menggigit peluru dan tidak tahu harus berbuat apa. Pandai bermain. Entah kapan 10 kata sedih itu muncul padanya. Tawa berdarah dalam. Bergema dalam suasana ambigu. Aku sedikit bingung. Tuan 11 dibawa pergi oleh adiknya. Apakah dia pikir aku memesan 10 ini? Kata-kata sedih kaki panjang. Duduk langsung di pangkuanku. Dia mengaitkan leherku dan berbisik ke depan. Bertemu tatapanku. Itu bukan adiknya. Itu mantan pacarnya. Kata-kata sedih semakin mendekatiku. Begitu dekat hingga nafasnya yang panas menerpa wajahku. Fang Yuan tidak sebaik kita selingkuh. Dia tersenyum begitu ringan. Kudengar kau menemukan dobel untukku. Apakah kau tidak menyukai tipeku? Jelaskan. Aku menghindari tatapannya. Dia langsung mengangkat tangannya untuk memegang wajahku dan kembali dengan produk asli. Kapan perceraiannya? Aku mengatupkan gigi dan terus menetes. Dia mencibir. Hanya merobek cincin dari jari manisku. Membuangnya. Aku terkejut dan patah hati. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memakai omong kosong ini ketika kamu belum menikah? Aku takut aku tidak akan pernah melupakan cinta lamaku dan terus menghantuimu. Dia memiliki senyum sarkastik di wajahnya. Menatapku dingin. Tentu saja tidak. Mengapa Tuan Xiang melakukan hal konyol seperti itu sekarang? Ya, aku sudah cukup melakukan hal-hal konyol.
Dia menertawakan dirinya sendiri. Membungkuk dan mencium bibirku. Dia menggigit hebat untuk melampiaskan rasa sakit di hatiku. Mata semakin panas. Ia menangis sambil menciumku. Pernahkah kau memikirkanku selama ini? Tidak, bagaimana mungkin tidak ada? Di tahun-tahun itu, hanya dia yang ada di mimpiku. Aku sering bermimpi. Dalam mimpiku, ketika aku berumur 30 tahun, aku menemukan kata-kata sedih. Ia menikah dengan suami berambut pirang. Melahirkan bayi ras campuran yang lucu. Sudut jalan. Kami bertemu tanpa diduga. Anaknya bertanya pada ibunya. Siapa paman ini? Dia menatapmu dari tadi. Kata-kata sedih memberiku tatapan. Dengan tenang berbicara, sepertinya itu mantan teman sekelas ibuku. Aku tidak ingat. Teman sekelas, siapa namamu? Siapa aku di hatimu? Kata-kata sedih, mata dingin menatapku. Ada apa denganku? Kenapa kau lakukan itu padaku? Kenapa kau berbalik dan jatuh cinta pada orang lain? Aku menundukkan kepalaku dan tak bisa mengendalikan air mataku lagi. Kata-kata sedih menatapku dengan mata merah. Kenapa kau tak bisa membujukku? Aku melihat kata-kata sedih berumur 30 tahun. Sebuah suara terdengar di sampingku. Dia berkata ancang-ancang. Jangan terlalu terjaga untuk bahagia. Beranilah lagi. Tapi suara lain berkata, kau harus mengerti. Tak ada masa depan antara kau dan orang ini. Aku tak akan pernah memilikinya dalam hidupku. Maaf aku tak mencintaimu lagi. Kata sedih di luar hujan. Hari yang cerah hanya beberapa hari musim gugur yang cerah dalam mimpiku. Ingin membeli osmanthus dengan anggur. Ini tak seperti wisata remaja. Cinta muda adalah bunga mawar yang mekar di pegunungan. Kau bisa mempertaruhkan segalanya demi hatimu. Baik dan murni. Tapi umurku 30 tahun. Telah jatuh tempo orang menulis ketika masih muda. Jatuh cinta tak berlebihan. Ketika dewasa. Tak salah merelakan apapun. Itu cinta pertamanya ketika masih muda. Ini adalah satu-satunya waktu di masa muda untuk berani dan hampa. Bersenang-senang. Sulit untuk bersama dan berpisah di masa lalu. Tak ada plot berdarah. Jika tak mengatakan mengapa. Itu seperti tapi tak cocok. Sepulang kuliah. Kata-kata sedih akan sering mengirimiku pesan di Kiki. Hanya saja kami terpisah 12 jam. Harinya dan malamnya. Dia selalu berkata ancang-ancang. Kau 12 jam lebih cepat dariku. Kau lihat bulan dulu. 12 jam kemudian kita melihat di hari yang sama. Katakan pada bulan di sana bahwa aku menyukainya. Dia sering meninggalkan pesan di ruang Kikiku. Dia mengatakan persegi. Aku pergi melihat air terjun Niagara hari ini. Benar-benar spektakuler. Dia mengatakan persegi. Aku pergi ke Empire State Building hari ini. Bagian atas gedung menghadap ke seluruh New York. Dia mengatakan persegi. Ketika Anda menghasilkan uang di masa depan. Ayo berbelanja di pulau terbesar kelima. Katakanlah Fang Yuan, saya pergi untuk membuat balon udara panas hari ini. Cukup romantis. Rasanya ada yang kurang. Meskipun saya tidak bekerja sebagian besar waktu pada waktu itu. Baru belajar. Sup gratis di kafetaria habis setelah pukul 12.30. Lalu lintas seluler. Saklar tidak akan dihidupkan sampai jam 12 malam di akhir bulan. Pekerja per jam hotel adalah 6 yuan per jam. Pulang kerja jam 9 malam setiap malam. Kita berada di dunia yang berbeda di sisi yang berlawanan dari bumi. Upaya masing-masing. Kami pikir kami akan tetap seperti ini selamanya. Sampai suatu waktu saya ditelepon dengan kata-kata sedih. Teman sekamar saya tiba-tiba memberitahu saya Fang Yuan. Kudengar Ruyan Liu menyukaimu. Dan ini kebetulan terdengar oleh kata sedih. Siapa Fang Yuan Liu Ruyan? Ini komite kelas kami. Apakah dia tampan? Baik. Saya tidak benar-benar mengatakan beberapa kata dengan Liu Ruyan. Saya hanya tahu bahwa dia dan saya sama-sama siswa miskin di kelas. Kudengar itu berasal dari pedesaan. Kematian ayah sejak kecil. Kami kadang-kadang memiliki jendela termurah di kafetaria. Atau bertemu di tempat sup gratis.
Saya bekerja paruh waktu dan memiliki sesuatu untuk terburu-buru ke kelas. Dia akan membela saya. Fang Yuan, apakah kamu menyukainya? Tidak, saya tidak menyukainya. Apakah kamu menyukaiku? Aku cukup menyukaimu, bukan? Aku sangat menyukainya. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk mengejar saya? Pengakuan kata-kata sedih yang tiba-tiba. Aku terganggu sepanjang hari. Dan keesokan harinya, dia muncul di sekolahku. Dia mengatakan pengakuan masih harus tatap muka untuk menjadi tulus. Fang Yuan, apakah kamu ingin mengejarku? Saya sangat mudah dikejar. Selama kamu bilang kamu suka aku. Aku pacarmu. Kata-kata sedih berdiri bersinar di bawah sinar matahari. Saya mengucapkan kata-kata sedih, saya sangat menyukai Anda, saya sangat menyukainya. Itu satu-satunya waktu dalam hidupku. Keberanian dengan segala cara. Dia berlari dengan gembira ke pelukanku. Pada waktu itu, kami berjalan beriringan melewati setiap sudut kampus. Di jalan sepi. Aku mengambil kesempatan untuk sujud dan mencium bibirnya. Meskipun dia berpura-pura tenang. Tapi tersipu sampai ke bagian bawah telingaku. Jadi kami memulai romansa eksotis ini. Dia terkadang bisa naif. Sudah lama aku tidak membalas pesan. Dan dia mulai menggesek. Tanyakan apakah ada pernyataan Lian lagi. Saya tanpa daya menjelaskan bahwa saya bekerja paruh waktu atau di kelas. Dia bilang dia marah dan memintaku untuk membujuknya. Tapi saya tidak tahu bagaimana membujuk orang. Dia menyeringai dan berkata sayang akan memaafkanmu jika kamu menggonggong. Saya selalu kuno dan membosankan. Dia harus mengaku kalah setiap kali aku menggoda. Tidak akan menyerah. Dia sangat marah dan membujuk. Dia mengerti kesulitanku. Itu melindungi harga diriku. Dia tahu aku tidak akan meminta hadiah mahal. Jadi setiap kali, Anda memilih sesuatu untuk evaluasi dan mengirimkannya kepada saya. Dia akan terbang kembali menemuiku kapan-kapan. Kami berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman. Langkah terakhir kemesraan yang selalu aku tolak. Siapa yang tidak tahu tentang gadis yang mereka sukai? Aku hanya takut. Aku takut aku tidak bisa memberinya masa depan. Aku takut aku akan menundanya. Aku takut dia terlalu dalam pada dirinya sendiri sekarang. Dia akan selalu marah karenanya. Saya tidak berpikir saya cukup mencintainya. Tahun itu dia melihat sepatu yang saya kenakan sudah usang. Dia memberi saya sepasang sepatu untuk ulang tahun saya. Kemasannya luar semua. Saya tidak mengenali merek itu pada waktu itu. Dia bilang itu hadiah ulang tahun. Ini tidak buruk sama sekali. Tapi aku tidak pernah mau memakainya. Tahun itu, nenekku tiba-tiba jatuh. Fraktur membutuhkan operasi. Disatukan, $3.200 pendek. Nenek mengatakan bahwa Yuan-Yuan sudah mati. Orang harus mati ketika mereka tua. Saya menghiburnya bahwa tidak perlu uang untuk ke dokter. Jangan khawatir. Nenek akan hidup 100 tahun. Saya akan membawanya ke rumah besar ketika saya lulus. Ajak dia makan sesuatu yang enak. Bepergian keliling negeri. Dia bilang Yuan-Yuanku adalah yang terbaik. Nenek menunggu untuk menikmati restumu. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama hari itu. Menyebut kata sedih. Tanyakan padanya apakah dia bisa meminjamkan saya 3.200 yuan. Beasiswa akan dibayarkan kembali kepadanya bulan depan. Saat itu, seolah-olah bertahun-tahun tidak berpegang pada apapun dalam sekejap. Kata-kata sedih mentransfer saya 10.000 yuan. Apakah cukup untuk bertanya? Saya keras kepala dan konyol dan hanya dikenakan biaya 3.200. Dia dengan lembut membujuk saya untuk mengatakan Fang Yuan. Kamu adalah pacarku sekarang. Aku akan tetap menjadi suamiku di masa depan. Anda harus mendapatkan uang untuk mendukung saya di masa depan. Anda tahu? Mulai sekarang, aku harus mengurus uang di rumah. Setiap uang saku yang harus Anda kelola. Aku ingin tahu. Hari ini kamu baru merasakannya sebelumnya. Aku tahu kamu mandiri. Tapi aku juga benci melihatmu menderita. Apa kau tahu? Karena kata-katanya. Saya meneteskan air mata setelah menutup telepon. Dia tiba-tiba jatuh dari langit keesokan harinya. Muncul di duniaku. Waktu itu kami pergi ke rumah sakit untuk melihat nenek bersama.
Dia menunggu di luar ruang operasi bersamaku. Pegang tanganku erat-erat. Operasi nenek berjalan lancar. Ia memandang kata-kata sedih itu dan tersenyum lega. Ia berkata bahwa Yuan-Yuan diurus, kalaupun ia mati, ia akan merasa nyaman. Kata-kata sedih mengatakan nenek tak boleh pergi. Kau harus menyaksikan kami menikah dan punya bayi. Bawalah kami anak-anak nanti. Nenek yang membuatku tertawa dan mengiyakan. Lalu hiduplah beberapa tahun lagi dan saksikan kau menikah dan punya bayi. Tapi pada akhirnya ia tetap tak melihatnya. Aku tak menyangka restuku berada di hari yang sangat biasa. Jatuh di jalan. Aku masih punya udang yang baru kubeli di tanganku. Udang itu hidup dan menendang. Tapi ia tak bisa bernapas, ia tak bisa berdetak. Dokter bilang itu serangan jantung. Apakah aku tak melihat gejala apapun sebelumnya? Yang tak berdaya menggelengkan kepalanya. Apa yang salah dengannya selalu bertahan untuk tak memberitahuku. Mengapa aku begitu tak berguna? Tak bisa menemukan apapun. Ia memungut rongsokan dan membesarkanku. Agar aku bisa membaca. Mengapa kita tak bisa menunggu setahun lagi? Di tahun lain, aku bisa lulus dan mendapatkan uang. Aku bisa menghormatimu. Dokter itu menatapku dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lat, hubungi orang tuamu dan bersiaplah untuk pemakaman. Biaya parkir kamar mayat 300 yuan sehari. 600 yuan untuk perjalanan ke mobil pemakaman. Lebih dari 1000 guci. Ada juga berbagai biaya untuk kremasi dokter hewan dan pemakaman." Waktu aku menemukan. Aku bahkan tak bisa menangani pemakaman nenekku. Teman sekelas yang dulu bekerja denganku di sebuah restoran. Ceritakan tentang pekerjaan cepat. Katanya dia sekarang bekerja paruh waktu di klub Bose. Bernyanyi bersama tamu. Kau bisa menghasilkan ratusan, bahkan ribuan sehari. Katanya dia bisa memperkenalkanku. Tapi kau tak bisa hanya bernyanyi. Ibu kata sedih itu tiba-tiba menghubungiku hari itu. Mengajakku ke rumahnya. Aku sudah mendapatkan beberapa baju baru. Kupakai sepatu yang tak ingin kupakai. Tak ada yang namanya plot berdarah dalam acara TV. Ibunya masih begitu lembut. Dia mengajakku berkeliling rumah mereka. Baru pertama kali aku menginjakan kaki di villa itu. Aku hanya tahu bahwa kondisi keluarga dari kata-kata sedih itu sangat baik. Tapi entah kebaikan macam apa. Tasnya memenuhi seluruh dinding ruang ganti. Harga masing-masing. Cukup bagiku untuk bekerja paruh waktu selama beberapa tahun. Harga tas-tas itu. Membeli beberapa rumah dari keluarga biasa. Tas yang dibawanya saat bersamaku. Kupikir sudah mahal. Sedikit yang dia tahu bahwa itu adalah yang termurah yang sengaja dibelinya. Fang Yuan, aku tahu kamu jatuh cinta dengan kata-kata sedih. Tapi tahukah kamu? Kata-kata sedih sering terjadi. Terbanglah kembali ke Cina untuk melihat bahwa nilaimu telah gagal dalam mata kuliah. Ya, maaf. Aku gugup. Hanya saja Nan menggelontorkan uang, dan kamu masih mahasiswa. Fokus pada kuliahmu. Kata-kata sedih, kau tetap harus melanjutkan kuliah pasca sarjana setelah lulus dari gelar sarjana. Dan kau di negara. Dia selalu di daftar gaji. Kata-kata sedihmu ibu menatapku lembut. Kudengar ayahmu masih menjalani hukuman. Hanya ada nenek di rumah. Jika kau butuh uang, kau bisa bilang pada bibimu. Kau juga bisa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata sedih. Aku tak membutuhkannya. Aku buru-buru berterima kasih. Dia tersenyum dan menatapku. Kau anak yang cerdas. Pantas saja porselen sedih sudah ada selama bertahun-tahun. Masih bersamamu. Putriku. Aku sangat baik sejak kecil. Aku ingat ketika dia masih kecil. Setiap kali melihat binatang liar di jalan. Angkatlah. Belakangan, ada 2 kamar di dalam rumah. Khusus membesarkan anak kucing dan anak anjing yang dipungutnya. Mata ibu porselen yang sedih menyapu sepatu di kakiku. Aku tertegun sejenak. Sepatu ini pemberian porselen sedih, kan? Aku lupa bagaimana aku bisa keluar dari villa pedagang hari itu. Aku hanya merasa bahwa semakin lembut ibuku tersenyum. Dan semakin malu aku. Kuperiksa sepatu-sepatu itu. Mereka edisi terbatas. Jual online 30.000 dua. Lalu kujual sepatu itu dan hanya kukenakan sekali.
Tapi pembeli mengatakan bahwa memakainya sekali dianggap barang bekas. Penjualan mendesak hanya 10.000 dua. Kugunakan uang hasil menjual sepatu untuk membuat tebal milik nenek. Telepon dengan kata-kata sedih berdering lama dan berkali-kali. Setelah tersambung, ia sangat marah. Kemana saja kau beberapa hari ini? Tahukah kau bahwa aku sekarat? Menahan emosi selama berhari-hari. Aku tersendat dan tak tahu bagaimana caranya berbicara. Apa yang terjadi dengan Fang Yuan? Ada apa? Aku tak menambahkan kata sedih. Tak ada. Aku hanya merindukanmu sedikit. Oke. Lalu ia terbang dari belahan dunia lain. Ia berkata ancang-ancang. Aku juga merindukanmu. Aku ingin bertemu denganmu, jangan datang setelah aku mengucapkan kata-kata sedih. Kau harus konsentrasi pada kuliahmu. Malam harinya ia memesan hotel. Aku biasanya menemanimu dengan tenang. Ia tidur sampai subuh. Ia keluar dari kamar mandi, telanjang dalam pelukanku. Fang Yuan, apa yang kau inginkan? Tubuh tak bisa menipu siapapun. Aku tak tega melihatnya. Tapi ia semakin menciumku. Aku ingin memberikannya padamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Akan menikah dan punya bayi lucu. Kau juga akan menghasilkan banyak uang. Kamar Queen Hotel selembut berbaring di kapas. Emosi yang lama tertahan berubah menjadi hasrat. Mau tak mau aku berbalik melawan tamu itu dan menciumnya. Saat kau kalut. Aku memanggil namanya berulang-ulang. Lain kali adalah mengirim ayahku ke dalam tulang dan mengukirnya ke dalam hatiku. Hari itu, aku mendekap gadis yang kucintai sepanjang malam. Kata-kata sedih terbangun dengan selimut yang tertutup rasa malu. Aku tersenyum dan menarikku keluar. Bagaimana kau bangun pagi-pagi sekali? Tanyanya malu. Memelukku erat dengan wajah merah lagi. Kapan kau jatuh cinta padaku? Aku mengangkat tangan dan merapikan rambutnya yang tertidur. Seharusnya saat kau bermain piano dan menyanyikan Sunny Day. Dia terlihat sedikit tidak bahagia, ini sudah larut. Aku jauh lebih dulu menyukainya daripada kau. Akan kuceritakan lebih awal di hari pernikahan. Kepalanya yang berbulu mengusap leherku. Aku akan menutup auditorium dengan bunga-bunga untuk pernikahan. Lalu musik pembukaan masih cerah, oke? Oke. Kau lebih suka pernikahan Cina atau Barat? Kurasa aku akan tampak hebat dengan gaun pengantin merah. Tapi aku ingin memakai gaun pengantin. Melihatmu berlutut padaku. Kuberitahu kau aku melakukannya. Kata-kata sedih berceloteh tanpa henti. Menggambarkan pernikahan kita. Kuingat semuanya dengan jelas. Tapi pada akhirnya aku kehilangan janji. Keesokan harinya beasiswaku diganti entah kenapa. Ibu dari kata-kata sedih menemukanku. Dia mengucapkan kata-kata sedih untuk mempersiapkan kelulusan sarjananya dan kembali ke Cina. Tapi keluarganya ingin dia kuliah di luar negeri untuk sekolah pasca sarjana. Katanya dia bisa memberiku sejumlah uang. Atau kau bisa menyekolahkanku ke luar negeri untuk kuliah. Satu-satunya syarat adalah, kuharap aku tak menunda putriku lagi. Dia masih terlihat lembut. Aku lebih suka dia memarahiku habis-habisan. Dia mengajukan satu pertanyaan terakhir padaku. Dia seorang putri sejak kecil. Jika kau sungguh-sungguh mencintainya, apakah kau tega membiarkan dia hidup susah bersamamu? Dan dia benar. Aku anak miskin. Kapan ditunda? Aku bekerja keras selama bertahun-tahun. Bisakah kau membelikannya tas? Porselen sedih, sepertinya aku tak bisa menikahimu. Kapan aku mulai mundur? Itu adalah hari di mana sepatu itu dijual. Mungkin tadi. Hari di mana ku minta kau meminjam uang. Harga diriku yang malang. Hilang sudah. Kutaruh kau di pesawat. Hari itu hari yang cerah. Kutanya jika kita putus. Akankah kau melupakanku? Kau mengiyakan. Jika putus, kau akan menemukan pria tampan asing berambut pirang. Membuatku menyesal. Kubilang Ali yang kuberikan padamu waktu itu. Sebenarnya aku juga punya. Kau bilang kau tahu itu pasangan. Kubilang aku ada di belakang buku paket bahasa Inggrismu. Di sana tertulis buatan tangan. Kau bilang kau melihatnya nanti.
Aku tahu kau bodoh. Aku akan mulai berpamitan denganmu. Kembalikan kau ke lautan manusia. Aku berada di hari paling biasa. Menyerah pada orang paling penting. Dan kemudian aku mulai menjauhkan diri darinya. Jangan jawab teleponnya, jangan balas pesannya. Dia mulai kehilangan kesabaran. Kami bertengkar. Lalu aku mengucapkan kata sedih. Mengapa kita tidak putus? Dia tidak mengerti apa kesalahannya. Mengapa berpisah? Fang Yuan, bajingan. Aku marah, hanya membujukku. Mengapa putus? Ada seorang anak laki-laki di asrama yang menolak. Aku sering mengatakan bahwa kamu bukan tipeku. Aku bilang Esa de Thorn kamu bukan tipeku. Dia bilang Fang Yuan ada-ada saja. Selama 2 tahun. Kau bilang aku bukan tipemu. Dia berlari ke asrama kami dan menunggu semalaman. Aku duduk di dekat jendela dan meliriknya. Aku tidak pernah tahu. Bagaimana rasanya merasa tertekan di dalam buku? Aku benar-benar merasakannya hari itu. Aku tak bisa bernapas. Bernapas dalam hati, sakit rasanya. Akhirnya ibunya membawanya pergi. Hidup terasa panjang. Kata-kata sedih kita tak boleh bertemu lagi. Dulu dia suka membaca novel roman. Katanya dia benci protagonis pria dan wanita yang paling tak bermulut panjang. Katanya orang seperti itu tak pantas dicintai. Pantas disiksa sampai mati. Tapi bagaimana bisa seseorang yang rendah hati sampai ke tulang berani bicara? Lagi pula dia pria yang begitu baik. Bahkan jika endingnya disiksa sampai mati, aku akan mengakuinya. Ya, aku tak pantas dicintai. Cinta tumbuh seperti rumput liar. Seperti air pasang yang memudar. Lambat laun pahami bahwa penyesalan adalah norma dalam hidup. Aku hidup dengan baik. Lalu perlahan melupakanmu. Tapi kenangan itu selalu menghantuiku seperti mimpi buruk. Ternyata kesibukan adalah obat untuk segalanya. Sibuk dan disiplin diri. Uang bisa menyembuhkanku paling lama. Jadi aku hanya bisa bekerja keras untuk menghasilkan uang. Hanya beberapa tahun setelah kelulusan. Tinggal di rumah sewa kelompok seharga 500 yuan sebulan. Pekerjaan pertama memakan waktu 2 tahun. Saat itu setelah jam 9 malam itu. Karena menolak anggur pelanggan. Bos berkata Fang Yuan. Kamu tidak perlu datang besok. Aku tidak tega naik taksi. Aku berdiri di tengah angin dingin dan menunggu bus selama setengah jam. Aku baru tahu bahwa bus terakhir di musim dingin telah lama melewati waktu. Berjalan sendirian di jalan pada malam hari. Tak tahu harus kemana. Jendela yang lampunya menyala. Tapi tak satu pun dari mereka milikku. Orang dewasa runtuh dalam sekejap. Lalu sebuah suara terdengar di sampingku. Aku berjongkok di tanah. Aku mendongak dan melihat Ruyan Liu muncul di sampingku. Benarkah? Ada apa denganmu? Ia sedikit malu bertanya padaku. Tak apa-apa ketinggalan bis terakhir. Aku sedikit malu. Tinggalmu jauh? Kenapa tak kuantar kembali? Ia juga sedikit malu menaiki mobil listrik. Asal jangan tak suka. Hari ini Natal. Tempat ini tak mudah naik taksi. Lalu kami tinggalkan informasi kontak kami. Ia sudah lama menyapaku. Seceroboh apapun kau akan mengerti niatnya. Ku bilang maaf, aku tak mau menjalin hubungan. Dia bertanya apakah karena pacarku yang terdahulu. Aku tak membalas. Katanya dia naksir aku sejak lama. Sayang aku tak bisa mengangkat kepala dan tak berani mengungkapkan rasa rendah diriku. Jika bisa, bisakah kau mencoba berteman? Dia bertaruh. Banyak waktu luang. Dia orang yang bertutur kata buruk. Selalu beraksi dengan hati. Dia akan menyiapkan makanan lezat untuk kuantarkan ke perusahaan. Aku juga akan mengantri untuk membeli milk tea yang disukai para gadis. Waktu itu, semakin banyak jenis milk tea. Keadaannya semakin membaik. Tapi aku selalu ingat. Orang yang meminum Yolemite di sisiku tahun itu. Bernyanyilah untukku di hari yang cerah. Dia berkata ancang-ancang. Aku sungguh menyukaimu. Sampai ibunya menemuiku suatu waktu. Mereka menanyakan keadaanku. Menangis dan memohon agar aku menjauhi putrinya. Dia menyebut ayahku penjahat.
Kebersamaanku dengan putrinya akan menghancurkannya. Putrinya akan memasuki unit formal setelah lulus. Orang-orang dari keluarga sepertiku. Tak ada keluarga yang mau menerima. Lalu akhirnya aku mengerti kalimat itu. Hakikat hidup adalah untuk dijalani seseorang. Mungkin kesepian orang dewasa adalah untuk mengatasi suka dan duka. Maka selama bertahun-tahun aku hidup sendiri sebagai penyendiri. Aku berusaha mencari uang. Putus asa memperkaya diri, aku belajar bersosialisasi. Belajar minum. Aku belajar untuk bersikap sopan, aku bijaksana dan canggih. Lambat laun hidup dalam keadaan yang dibencinya. Momen paling damai dan menyenangkan hari ini adalah membuka pintu. Di hari pertama SMP, dia berlari ke arahku dengan kakinya. Aku mendengarkan dengkurannya dan menggendongnya hingga tertidur. Dan dia memelukku dengan cakar kecilnya yang lembut. Suara mendengkur di mulut. Tampang imut selalu mengingatkanku pada seseorang yang baik. Aku akan membelikanmu kaleng termahal dalam 2 hari. Aku meremas cakarnya. Sayang sekali hari pertama SMP semakin tua. Makannya semakin sedikit. Dan aku sedang mengelus kepalanya. Katakan padanya semua akan baik-baik saja. Hari itu pulang kerja. Aku bertemu dengan ibu dari kata-kata sedih. Bertahun-tahun tak berjumpa. Tahun-tahun seakan telah melupakannya. Ia juga sedikit terkejut melihatku. Radius banyak berubah. Kau tak banyak berubah. Aku menjawab bahwa itu telah menjadi matang selama bertahun-tahun. Juga menjadi lebih baik. Ia masih tersenyum lirih. Kata-kata sedih telah banyak berubah. Tapi beberapa hal tak terbaca. Ia telah belajar dengan giat bertahun-tahun ini. Bekerja keras untuk menghasilkan uang. Semuanya berjalan ke arah yang benar. Belakangan, kataku, Putri, usiamu hampir 30 tahun. Sudah waktunya mencari seseorang untuk dinikahi. Ia berkata, Bu, apakah Anda memilih apa yang Anda suka? Itu baik-baik saja. Tapi kemudian ia berubah pikiran. Kata-kata sedih selama bertahun-tahun pemberontakan adalah karena Anda. Saya mendengar bahwa ayahmu baru-baru ini pergi ke perusahaan untuk membuat masalah dengan saya. Kata-kata sedih memberinya 300.000. Dapatkah Anda memahami hati seorang ibu? Kali ini saya tidak merasa rendah diri. Yang Kisia tidak menundukkan kepalanya. Maaf Bibi. Saya tidak bisa mengerti. Aku tumbuh tanpa seorang ibu. Tidak dapat berempati dengan emosimu. Tapi aku tidak pernah menyalahkanmu. Saya berusia 16 tahun. Kamu membelai kepalaku dan menyuruhku belajar dengan giat. Ini akan menjadi lebih baik di masa depan. Saya terutama berterima kasih karena telah memberi saya rasa hormat yang cukup. Itu juga memberi saya harapan dalam hidup. Saya bukan 18 sekarang. Saya juga bukan 22. Tapi 30 tahun. Anda tidak perlu dengan sopan menjaga harga diri saya lagi. Saya tahu apa yang Anda maksud. Jangan khawatir, aku tidak akan merusaknya. Bertahun-tahun yang lalu. Seorang ibu juga mengingatkanku akan hal itu. Aku akan mengembalikan uang itu pada kata-kata sedih itu. Aku masih punya uang. Orang terakhir yang ingin kuhutang adalah dia. Kali ini aku santai saja. Tapi kata sedih dari ibuku. Seketika membuatku jatuh ke dalam gua es. Dia meninggalkan sekop untukmu 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, aku masih sangat terobsesi. Berapa lama kau akan mengganggunya? Aku mentransfer 300.000 ke keuangan perusahaan. Aku membeli sepasang sepatu hak tinggi dengan berlian berkilau. Serat meja depan dan mentransfernya bersama dengan laporan pengunduran diri. Berikan pada kata-kata sedih, ini sangat indah. Apakah ini sepatu kaca? Gadis di meja depan tidak bisa tidak memuji. Saya ingat ketika saya berusia 18 tahun. Patah hati memberi saya sepasang sepatu Keds. Dia menatapku dan berkata, Fang Yuan. Kau akan memberiku sepasang sandal kristal di masa depan. Dia adalah seorang putri. Layak untuk semua hal baik di dunia ini. Aku tidak sedang mengemudi. Aku hanya ingin berjalan-jalan dengan baik. Aku biasa menekan jalan ketika aku sedih. Melihat lalu lintas. Kerumunan sibuk. Bangunan kota berwarna neon. Aku lelah berjalan seperti semut. Aku merasa lebih nyaman.
Layar mal memiliki lubang pohon pengakuan hari Valentine tercetak di atasnya. Orang yang kucintai mencintaiku sejak usia 20 tahun. Adapun istri siapa dia berusia 25 tahun. Ibu siapa 30 tahun? Aku berharap dia bahagia. Oh, kata-kata sedih, maka aku berharap kamu bahagia. Tapi aku tidak menginginkan restumu. Aku juga tak ingin mendoakan kebahagiaan untukmu. Suara kata-kata sedih menggema di belakangku. Meteran persegi itu ringan. Tapi kerja keras. Aku sedang menatapnya sekarang. Nie Feng meniup sedikit sudut trench coatnya. Kata sedihnya adalah aku tak layak untuk kau sukai. Apakah kau hamil tahun itu? Menahan emosi meluapkan tanggul, aku bertanya padanya. Kami awalnya memiliki seorang anak. Ia mengepalkan tangan erat dan berbicara dengan suara bergetar. Sehari setelah kami putus, kami tiba-tiba sakit perut. Malam itu aku bermimpi. Memimpikan seorang bayi meminta ibuku. Apakah kau tak menginginkanku? Jika kau tak menginginkanku, aku akan mencari ibu yang lain. Dokter bilang bayi itu tak bisa diselamatkan. Aborsi biokimia. Ia menangis terseduh-seduh. Gemetar sekujur tubuh. Bukannya aku tak menginginkan dia. Aku pikir sekalipun kita tak bersama. Aku juga ingin melahirkan dan membesarkannya. Memberinya yang terbaik dari segalanya. Tapi ia berhemat seperti ayahnya. Harganya hanya 247 yuan untuk pemeriksaan. Kata-kata sedih memelukku menangis mata merah. Ia terbungkam. Air mata membasahi pundakku, aku sangat mengenalmu. Tentu aku tahu kau mengalami kesulitan. Aku mengetahuinya kemudian. Ketahuilah nenek meninggal dunia. Betapa tidak nyamannya lingkaranku saat itu. Maaf untuk kata-kata sedih, aku menjual sepatu itu. Tidak masalah. Kau tahu aku mudah dibujuk. Aku akan memaafkanmu jika kau menangis sayang. Aku sudah menunggumu di seberang sana. Saat kau penuh sayap. Saat kau dewasa dan berani, larilah padaku. Kata-kata sedih mendekapku erat. Nomor teleponku tak pernah berubah. Tapi kau tak pernah datang padaku. Dan aku berpikir dalam hati, oke? Lalu aku akan pergi mengejarmu kembali. Aku kembali padamu di musim dingin 2017. Seseorang ada untukmu. Dia membawakanmu makanan. Diam-diam menunggumu pulang kerja. Mata penuh denganmu. Kenapa saat itu aku tak punya keberanian untuk menanyaimu? Apa kau menyukai orang lain? Apa kau melupakanku? Lihat betapa tak berjanjinya aku. Hampir 30 orang. Lihat acaramu langsung online. Kau memakai jas. Percaya diri dan tenang menghadapi kamera. Aku memesan penerbangan pulang ke rumah hari itu. Tiba-tiba aku ingin berjudi lagi. Entah kapan aku sudah terisak. Kata-kata sedih menghapus air mataku. Tatap aku dengan tenang, jika memungkinkan. Mari saling merasakan lagi. Aku mengemasi banjir jadi. Hening cukup lama. Akhirnya, aku hanya membisikkan kata sedih, lupakan saja. Apakah kau tak suka padaku? Aku suka hadiahku. Tapi aku tak bisa menghancurkanmu. Lambat laun aku mulai mengerti arti kalimat itu. Hati orang dewasa jelas dihargai. Adalah menimbang baik buruknya. Biasanya aku suka. Tapi jika tak berhasil, aku akan berusaha menahan diri. Rokok terputus dari keinginanmu. Dorongan itu yang kau tahu tak bisa kau lakukan. Pada akhirnya, menjadi 3 kata, lupakan saja. Kata-kata sedih, aku akan mengembalikanmu ke lautan manusia lagi. Kata-kata sedih, terima kasih telah muncul. Aku tidak akan menundamu. Fang Zihai masih menjaga pintuku lagi. Anda menemukan seseorang dengan begitu banyak uang. 300.000 memutuskan hubungan dan menelepon saya. Saya tidak setuju. Setidaknya 3 juta saya. Anda tersenyum dan membuka pintu. Apakah angan-angan Anda kosong? Kita tidak berhubungan lagi. Anda tidak akan pernah mengambil sepeser pun dari saya. Hidup saya telah dihancurkan oleh Anda. Jika Anda dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, saya pasti akan memberitahu apa yang disebut ibu saya. Menjatuhkan saya. Jangan melahirkan saya. Sakit keluarga asal.
kadang-kadang tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Aku membiarkan Ping Fang Zihai memarahi di luar pintu. Hari pertama sekolah menengah pertama, ayah kembali. Tapi tidak ada bola salju kecil yang datang menyambutku dengan kakinya. Kulihat dia tidur dari balkon. Hanya saja dia tidak bangun lagi. Lian, kamu juga sudah pergi? Seperti anak yang tidak pernah kukenal tahun itu. Aku akan merantau sendiri. Aku tidak punya rumah lagi. Ku minum banyak obat tidur berulang-ulang malam itu. Masih tidak bisa tidur. Lelah sekali di akhir. Aku seperti akhirnya memejamkan mata. Dalam keadaan kesurupan, aku mendengar seseorang berkata jangan tidur-tiduran. Bangun. Bolehkah aku bernyanyi untukmu? Suatu ketika, seseorang mencintaimu untuk waktu yang lama. Angin berangsur-angsur meniup jarak sejauh ini. Ia bernyanyi seolah menangis. Sepertinya aku bermimpi. Aku terbangun dari mimpi dan melihat matanya yang merah. Maaf untuk kata sedih. Aku hanya tak bisa tidur. Sepertinya aku sakit. Ia hangat dan dingin. Keyakinan dan rasa rendah diri. Mereka runtuh, mereka sembuh. Kau bertanya mengapa? Ia sendiri tak mengetahuinya. Ia selalu berpikir yang terburuk dari segalanya. Jadi ia bisa menerima apapun hasil akhirnya. Ia tampaknya telah kehilangan kemampuan mencintai dan dicintai. Ia mengurung diri di kota yang terkepung, sadar dan tak nyaman. Aku juga ingin menyelamatkannya. Fang Yuan, tidakkah kau ingin aku menyelamatkanmu? Seorang anak terlantar. Beraninya kau meminta kesukaan dan pengecualian? Beranilah, Fang Yuan. Kita tidak akan lebih muda dari sekarang. Dia memegang kepalaku dan berkata persegi. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik.